hari ini adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mungkin tidak ayat sekali, ini akan berkelanjutan. Ini adalah bagian yang pertama. Kalau berbicara masalah berakar, coba pikiran kita akar itu yang mana? Akar ya? Akar. Saya ingat lagu Karo zaman dulu. Ada lagunya. Nggak usah saya nyanyikan ya. Bagi sinungkat galur-galuran katanya. Urat itu akar, galuh itu pisang. Kalau ada pisang tak berakar, tungkat dia kayak gini kamu, enggak ya? Di tongkat pun dia ini tidak akan bertahan untuk hidup. Dari akar itu dia akan mendapat sumber makanan. Pohon itu. Kalau kita berbicara tentang berakar, ini orang biologi ataupun orang yang pernah sekolah ini tahu bagaimana itu anatominya tumbuhan ya. Jadi Ibu Nopi pasti hafal ini, kan begitu kan? Dia sebagai guru biologi ya. Iya. Kalau kita mengingat kembali ya tentang berakar, ini sebuah tanaman itu kalau akarnya itu busuk, apa yang akan terjadi? Hah? Pohonnya mati. Iya. Sekalipun mungkin kalau kita lihat pohon itu agak segar, tapi kalau di bawah itu akarnya itu sudah mulai dimakan oleh ulat, ini hanya tinggal menunggu waktunya. Maka pohon itu akan layu, pohon itu akan membusuk, pohon itu akan tumbang, mati. Itu yang akan terjadi. Nah, firman Tuhan berkata Kolose 2 ayat 7 itu, apa dikatakan di sana? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, itu dia yang kita baca hari ini. Coba kita ulang baca sekali lagi sama-sama ya. Ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Oke. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Kristus. Bagaimanakah caranya supaya tumbuhan itu bisa berakar? Kalau beli serai, sebelum dia ditanam, dia direndam pakai air. Kami sering rendam pakai air. Lalu itu keluar akarnya. Setelah keluar akarnya, baru ditanam di tanah. Lalu kemudian akarnya ini akan mencorok ke tanah itu. Itulah baru terjadi pertumbuhan. Itulah baru kemudian keluar dia
daun yang baru. Ada prosesnya. Tentu proses yang pertama di sana adalah bagaimana supaya benih itu di manakah dia ditanam? Ya, di mana dia ditanam? Kalau dia membutuhkan air, maka tentu akan kita cari tempat yang agak lembab. Kalau memang dia butuh kering, tentu tidak akan banyak membutuhkan curah hujan. Kita harus tahu, sebagai seorang petani itu harus mengerti dia di manakah dia harus ditanam. Nah, untuk menghasilkan akar itu, coba kita lihat perbandingannya dengan Matius pasal 13 ya. Matius 13. Matius 13 kita lihat ayat 1 mulai. Mari kita lihat ayat 1. Ini cara Yesus menabur benih. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalu layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh ke tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, perumpamaan itu tadi. Perumpamaan benih yang ditabur. Ada tadi di mana? Di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi tak sempat tumbuh. Lalu yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Tidak banyak tanahnya, tapi ada ya. Ada tanahnya? Ada. Lalu tumbuh. Tapi ketika matahari terbit, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi kuncinya di sana, dia itu menjadi layu, dia tidak bertumbuh karena tidak berakar. Iya. Lalu nggak ada akarnya. Tumbuh-tumbuhan itu kalau nggak ada akarnya, nggak bisa tumbuh. Oh, ini nggak ada akarnya, belum bisa tumbuh. Kita bilang ya. Coba tanaman apa yang nggak ada akarnya itu tumbuh? Gadung bisa tumbuh, tapi dia akan berakar. Perhatikanlah. Besok ada akarnya?
samping itu pohon apa itu yang daunnya itu yang bisa dimakan juga, bisa dikasih obat? Kemangi. Bukan, yang ada rumah bibi waktu itu. Kelor. Nah, pohon kelor. Ini nggak ada akarnya pun bisa tumbuh, kan begitu ya? Tapi suatu saya tanam itu, kok nggak keluar ini daunnya? Saya pikir ada pohon yang lain keluar daunnya, sekalipun nggak begitu subur. Nah, waktu saya cabut, kenapa ini nggak keluar daunnya? Yang lain itu memang bagian sedikit di atas kering, tapi ada cabangnya begini, ada daunnya. Saya cabut, oh ada akarnya. Tapi yang nggak lain, yang nggak ada daunnya tadi tumbuh, waktu saya cabut ini memang nggak berakar. Tidak memang berakar. Tapi yang berakar tadi pun hanya sedikit akarnya di bawah dan tipis tanahnya, banyak batu-batunya, sehingga dia tidak bisa bertumbuh dengan baik. Tapi ada jenis tanaman itu pohon daun salam, pohon salam. Itu samping itu kalau Bapak Ibu lihat nanti dia subur. Karena akarnya itu mulai dari tanah, dia tanam sendiri, tumbuh sendiri, akarnya sudah mencolok ke dalam tanah, mencengkram tanah itu, sehingga sampah-sampah sendiri kalau kan kesana sebagai pupuknya itu, dia bertumbuh dengan baik. Akar itu sangat menentukan pertumbuhan dari sebuah tumbuhan itu. Akar iman kita ini pun, iman pasti ada. Saudara sudah menerima benih Injil, saudara sudah menerima firman Tuhan, saudara sudah menerima tentang kebenaran. Loh, kalau saya pasal 2 tadi dinyatakan di sana, kalau kita lihat dari ayat 1-nya itu, pasal 2 itu, ayat di atasnya ini ayat 7 ya. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, Kolose 2 ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus. Itu dasarnya. Apa katanya? Kamu telah menerima Kristus Yesus. Siapa yang sudah terima Yesus dari Tuhan dan Juru Selamatnya? Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap itu bagaimana? Berpindah-pindah. Tetap itu tidak keluar masuk. Besok keluar, besok masuk, besok keluar, besok masuk, itu bukan nama tetap. Iya. Tapi banyak tinggal di sini. Tapi banyak yang tidak tetap. Besok kalau tamat dia keluar. Dan begitu dia. Besok ganti lagi. Itu bukan penduduk tetap. Tapi yang penduduk tetap itu adalah orang yang tidak berpindah-pindah. Seperti saudara dalam keluarga saudara. Tetaplah di dalam Dia. Karena itu hendaklah hidupmu itu adalah seluruh tubuh kita, seluruh jiwa kita, seluruh ekstensi hidup kita, seluruh tujuan hidup kita itu di dalam Dia. Pergaulan kita, keluarga kita, anak-anak kita itu di dalam Dia. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang di Kolose yang jati dirinya, yang latar belakangnya adalah orang-orang penyembah berhala. Mereka sudah keluar dari kegelapan. Mereka pindah dari terang, dari gelap ke tempat terangnya yang ajaib di dalam Kristus itu. Jadi bagaimana supaya kamu berakar di dalam Dia itu tetap di
keluar dari kasih Kristus. Tadi ada di sini dikatakan tadi yang bersaksi itu, kasih itu unlimited, kasih Allah itu unlimited, tidak terbatas. Tidak ada batasnya, tidak ada berhenti, tidak ada risiko, tidak ada kasihnya itu tetap ada atas kita, tidak berkesudah, tanpa syarat. Itu kasih Allah, dan kasih Allah itulah yang kita terima. Dan tentu kasih Allah dalam diri kita juga adalah harusnya itu unlimited. Jadi kalau dikatakan karena kamu telah menerima Dia, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau kamu memang benar sudah menerima Dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat Bapak dan Ibu, saudara pasti akan tetap hidup di dalam Dia. Tetap hidup dalam Dia bagaimana? Cara belajar kita, kalau memang siswa, belajar dengan baik, dengan takut akan Tuhan, nggak nyontek, nggak kompromi, tapi belajar dengan baik. Waktu itu harus digunakan dengan baik. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain. Ini sebagai orang siswa. Sebagai keluarga, suami dan istri tetap di dalam Dia. Seluruh keluarga tetap mengasihi pasangannya, tetap berjuang bagaimana untuk keluarga ini tetap mengasihi Tuhan. Bagaimana aku harus bekerja berjuang untuk kebutuhan keluargaku, bagaimana aku menolong suami yang memang wajib untuk ditolong. Dia punya perjuangan yang sama dan takut akan Tuhan. Bagaimana menghadapi pergumulan hidup, tetap mengandalkan Tuhan. Itu artinya tetap di dalam Dia, tetap percaya Yesus. Apapun yang akan terjadi, hatiku tetap percaya. Aku tetap mempercayai Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi cukupkah yang sampai di situ? Berakar artinya di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Berakar. Kalau akarnya kuat, maka kalaupun angin datang, pohon itu tidak akan tumbang. Kalau akarnya kuat mencolok sampai ke tanah. Tapi kalau akarnya tipis, tanahnya tipis, kemana akarnya merambat? Akarnya itu akan keluar. Lalu tanahnya tipis, gak bisa bertumbuh dengan baik, tidak akan subur, pasti tidak akan menghasilkan buah. Bagaimana supaya akarnya itu bagus? Tentu ahli pertanian bisa berpikir, cari pupuk untuk akar supaya akarnya ini kuat. Iman bagaimana supaya akarnya kuat? Iman kita percaya itu startnya. Ibarat memulai tadi startnya, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bertobat, itu dulu. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itulah startnya. Kalau saudara belum mengalami perubahan hidup, kalau saudara belum memiliki pertemuan dengan Tuhan Yesus, kita harus bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus itu bukan berarti kita lihat wajahnya, rambutnya segini, pakaiannya begini, nggak gitu. Tapi pertemuan dengan Tuhan itu adalah bagaimana kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya bahwa Dia mati di kayu salib itu mengampuni dosaku
dan percaya Dia menyediakan tempat bagimu di surga. Dan ini sudah tinggal dalam hati kita, sudah memiliki keyakinan yang kokoh. Aku tidak akan goyah. Ini awalnya mengalami pertobatan, mengalami pertemuan dengan Tuhan. Ada firman Tuhan yang meyakinkan kita bahwa kita ini adalah milik Allah. Saya tidak pernah ragu akan keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Saya percaya, sejak saya menerima Dia, saya menjadi milik Allah. Tapi berakarnya kapan? Berarti gak cukup hanya percaya ya. Mengaku percaya tidak hanya cukup sampai di situ saja, tapi perlu berakar. Tadi kalau pohon tadi berakar, kasih pupuk, bersihkan semuanya, kasih pupuk kandang, kasih pupuk yang lain. Bagaimana supaya berakar, supaya tumbuh yang bagus, akarnya mencolok ke tanah, timbul bila perlu, supaya tanaman itu kokoh pertumbuhannya, supaya tidak cepat layu, supaya tidak cepat tumbang. Sekalipun ada badai, sekalipun ada angin, tapi dia tidak tumbang. Apa yang harus dilakukan? Pasti pemiliknya itu harus berjuang. Kita ini juga harus berjuang. Bagaimana supaya kita berakar di dalam Dia? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Kristus. Tentu kita akan bongkar batu-batu yang di dalam tanah. Kalau ada dosa di situ, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah dalam hidup kita, ada tabiat yang buruk di situ, tinggal bedah itu. Kan begitu ya? Izinkan Kristus menguasai hidup saudara. Kalau sudah berakar di dalam ya, ini tidak akan goyah. Tapi kalau nggak berakar Dia, ini cewek-cewek yang cantik ini, satu saat ketika dilamar oleh orang yang seperti apa yang diinginkannya, seperti apa yang di hatinya, dia cepat ini, sekalipun imannya yang berbeda. Ini gak akan diperhitungkan. Apalagi kita orang karo ya. Agama itu kadang-kadang seperti membalikkan telapak tangan saja. Sehingga kami bilang nanti apa? Ya sering hina agama. Sama semua agama. Hanya seperti membalikkan telapak tangan. Lalu dari, gak apa-apa. Yang penting hidupnya senang, gak apa-apa. Yang penting dalam susah-susah kalian aku ini. Orang sukses kok, orang yang berada kok yang melamar Dia, kenapa rupanya nggak bertobat pun nggak apa-apa, menderita kembali. Itu artinya akarnya nggak dalam. Sebagai orang tua pun kalau setuju dengan anak itu, akarnya nggak dalam. Jelumit mencari kedua-duanya. Maka ketika datang pencobaan, apa yang terjadi? Tumbang. Enggak berakar. Bagaimana supaya berakar di sana? Tentu kita akan terus belajar firman Tuhan. Kalau tadi kita lihat Matius pasal yang 13 tadi, karena sedikit tanahnya, kan gitu ya, tipis tanahnya, tumbuh memang. Kita lihat kan di jalan-jalan, di tanah yang berbatu-batu, kadang-kadang ada tumbuh benih padi, tabung ya. Tunggu juga dia, mungkin semalam kolong-kolong lewat bawa padi, tumpah padi di situ, tumbuh. Kelapa sawit pun anak tumbuh ya, di mana-mana. Kalau panen kita timbang mungkin tinggal satu, tumbuh dia. Tapi akarnya itu tidak akan dalam kecuali kalau dipindahkan, kalau dirawat kembali, itu bisa akan menjadi tanaman yang berhasil. Maka orang yang percaya itu apakah yang harus dilakukannya di sana? Tadi dikatakan di sini adalah dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia.
di dalam dia dan dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Berarti setiap orang percaya itu dia harus belajar terus menerus. Makanya ada saat teduh, makanya ada PA, makanya ada konsel, makanya ada persekutuan keluarga, persekutuan doa. Di sanalah akar kita akan semakin bertambah. Ketika kita menggali firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, dan kita berbagi dengan yang lain, satu dengan yang lainnya itu berbagi, satu dengan lain saling melengkapi, akar iman kita itu semakin mencorong, semakin dalam. Tentu dengan orang-orang percaya yang lain ya, tentu dengan orang-orang yang memiliki iman yang sama. Kalau bersekutu kapan dengan orang yang tidak benar, nggak cocok juga. Bukan akaran dulu yang semakin dalam, tapi semakin mencuat keluar. Bisa bersekutu juga, tapi bersekutu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan semakin dalam akarnya. Tapi semakin dalam akar kita perlu persekutuan. Persekutuan doa, persekutuan dengan keluarga kita, anak, suami, istri dan anak, suami, istri dan keluarga yang lain. Bagaimana supaya kita semakin ada cuma olahraganya kan begitu ya? Supaya semakin kuat itu olahraga, perlu makanan, ya. Seimbang makanan ini, 4 sehat, 5 sempurna, kan begitu ya? Itu baru kuat, itu baru sehat. Bukan sembarang makanan. Coba tiap hari makan mie tiap hari, gak ada makan buah, gak ada makan sayur. Apa yang terjadi? Pencernaannya menjadi rusak. Maka ketika kita belajar firman Tuhan ini juga, bukan hanya terus baca Alkitab, tapi lakukanlah firman Tuhan itu. Kalau hanya membaca Alkitab ini nanti cuma otaknya yang penuh, tahu semua firman Tuhan, tapi tidak dilakukan. Maka firman Tuhan itu pertama didengar, oke, iya. Lalu yang kedua itu direnungkan. Kamu begitu kata dibaca Sulema, enggak mengukuri suara ini. Jangan hanya nyanyi. Ku renungkan firman-Mu, kayak gitu ya. Siang dan malam. Renungkan sambil tidur. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan yang benar. Kan gitu ya. Kalau ada yang nyanyi seperti itu ya, yang benar. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Terus tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Apalah kata Tuhan dari surga ini, coba yuk. Yang benar. Yang benar. Nah, gitu katanya. Kalau bikin aku apa? Menyenangkan hatimu Nina. Oh gitu ya. Padahal menyenangkan hatimu sendiri ya. Hati kita masing-masing. Iya, artinya seperti itu. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa berakar itu? Firman itu didengar, dilakukan. Kayak firman Tuhan si baca pagi-pagi naik. Adakah semalam? Apa kata firman Tuhan yang semalam? Yuk, siapa semalam saya teduh? Cek ya. Nah, apa Kak Novi? Bersinarlah terangmu itu bersinar di tengah-tengah kegelapan. Terangmu itu bersinar di tengah-tengah kegelapan. Dari mana itu? Dari Yohanes 1 ayat 4. Iya. Jadi terang itu bagaimana? Dari mana kamu dapat itu? Terangmu itu bersinar? Terang itu di dalam Tuhan. Iya. Terang itu adalah Tuhan. Didengar firman Tuhan. Dalam Dia ada terang. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kalau terang itu ada di dalam kita, maka terang itu
itu tidak dikuasai oleh kegelapan itu. Sedikit pun terang itu, dia akan bercahaya. Itu yang kita dengar. Oh, kalau begitu aplikasinya dengan diriku apa? Aku harus menjadi terang. Kalau aku menerima Yesus itu, aku harus menjadi terang. Dan terangku itu harus bercahaya. Itu sudah direnungkan. Oke, lakukanlah. Karena gitu, melakukannya seperti apa? Di komunitas kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita ke ladang kalau memang ke ladang, alun, di tempat kita sekolah kalau memang di sekolah, di kantor di mana Tuhan percayakan kita itu menjadi terang. Satunya kami di situ, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah orang melihat terang Kristus dalam diri itu? Ini yang perlu kita pikirkan. Ini artinya melakukan firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan itu tidak dilakukan, didengar dan tahu saja, maka akan pernah orang itu jadi berakar. Imannya tidak akan berakar. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Lalu urat ini terkendali. Kalau urat ini terkendali, jangankan penyakit. Apa kata Paulus ya? Apa yang dapat memisahkanku, kan gitu ya, dari kasih-Mu, Yesus sahabatku, sakit penyakit, penganiayaankah, penderitaankah, ketelanjangankah, tak satu pun, kan gitu ya. Kalau memang itu berakar di dalam Kristus itu, tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah itu. Ekonomi yang lemah, masalah keluarga, penyakit bertubi-tubi, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya apa? Tidak akan membuat itu iman kita berhenti. Bego, Tuhan dah bilang dengan kelemahan kita begini. Siapa itu Tuhan dan di manakah Allah itu? Tidak akan membuat kita itu kecewa, tidak akan membuat kita redup, tidak akan membuat iman itu mundur. Tapi seharusnya itu adalah olahraganya. Itu adalah membuat semakin kita banyak ditekan, semakin giat, semakin kita mencolok ke dalam, itu semakin kuat sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini sangat penting. Keberhasilan semua pohon itu tergantung kepada akarnya. Keberhasilan dari seorang orang percaya itu tergantung pada akarnya. Fondasi apa yang akan dibangun? Dasarnya itu apa? Satu lagi, mari kita lihat Matius pasal 7 ayat 24 ya. Coba kita lihat Matius 7 ayat 24. Iya, kita lihat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sama seperti orang bodoh. Dia orang bodoh mendirikan rumah di atas pasir, tapi orang yang bijaksana itu mendirikan rumah di atas batu. Dasar iman kita itu harus kokoh. Yesus Tuhan juru selamatku, apapun tidak dapat menghalangi aku, apapun tidak dapat kutukarkan dengan apapun itu, kemanapun aku pergi. Harus kokoh. Hidup bersama dengan Tuhan harus kuat, fondasinya harus kuat.
Pondasinya Kristus. Dia mati di kayu salib bagiku. Dia sudah membayar lunas utang dosaku di kayu salib itu. Jadi gak mungkin ku hianati Tuhan. Gak mungkin aku selingkuh dengan Tuhan. Oh, dasar kuat itu. Cinta yang kuat seperti maut pasangan suami istri. Tangannya mati sangat siram. Kan gitu ya. Dan cinta kuat seperti maut. Kalau seperti itulah cinta seorang istri dengan cinta seorang suami yang dipertemukan itu, gak mungkin ada perselingkuhan di sana. Tidak mungkin di sana ada keinginan udah sampai di sini saja kita bubar. Gak mungkin terjadi. Kalau kuat memang ya. Kalau kuatnya cinta Tuhan itu kita terima. Aku mengasihimu, kata Tuhan, dengan kasih yang kekal. Aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi, kata Tuhan. Itu membuat kita itu sangat kuat. Yang paling membuat saya kuat itu awal-awal saya bertobat adalah kau berharga di mata. Itu kata Tuhan. Latar belakang hidup saya merasa tidak dihargai. Latar belakang hidup saya. Seperti yang pernah saya katakan itu, saya lahir anak ketiga dari anak bapak saya, perempuan lagi. Itu salah psikologi saya terganggu. Sampai saya besar terganggu psikologi saya. Perempuan lagi. Jadi itu terganggu. Tapi ketika saya bertemu dengan Tuhan, Tuhan berbicara, kau berharga di mataku. Saya bisa tersenyum dalam hati. Saya bisa tersenyum. Senang berasa seperti minum air yang dahaga tadi begitu puas. Saya senang sekali. Kau berharga di mataku. Dan saya berpikir bahwa sekalipun dunia tidak menghargai saya, sekalipun orang-orang tidak menghargai saya, mengucilkan saya, tidak peduli dengan saya gak masalah. Kenapa? Kuat. Firman Tuhan kuat. Itu yang menjadi saya kuat. Maka saya pedenya, saya percaya ini bukan karena saya, latar belakang saya bukan saya percaya diri, tapi karena Tuhan di dalam saya. Bukan karena saya dulu pemalu, penakut, nggak berani berbicara. Tapi kenapa saya berani? Saya nggak bisa bertemu dengan orang yang lebih tinggi dan susah bagi saya bergaul dengan mereka. Saya minder. Tapi ketika Tuhan menebus saya, kau berharga di mataku. Kau ini kepunyaanku, milik kesayanganku, kata Tuhan. Waduh, saya jadi merasa diri paling wah mantap begitu ya. Kalau nggak siapa, saya bapak saya cepat saya tinggalkannya. Keluarga kami keluarga yang susah, sulit sekali. Makan upaya. Ya, tapi ketika Tuhan berkata berharga, kau menjadikan anak-anak kau berharga di mata, kata Tuhan. Itu menjadi akar yang kuat dalam diri saya, sehingga saya tidak merasa malam. Kalau kan paling suka punya tahu apa? Betapa malam nasib. Itu lagu dulu. Ya, itu lagu saya dulunya. Kalau dengar lagu Karo katanya sudah merakam itu, aduh, udah mulai bercecer, air mataku sedih sekali kurasa. Tapi ketika saya ditebus oleh Tuhan, kau berharga di mataku. Engkau ini adalah milik kepunyaan, milik pusaka Tuhan lagi. Lalu saya merasa diri saya mantap. Saya bersyukur oleh karena perkataan Tuhan. Ini yang membuat kita berakar kokoh. Saya bilang dulu, aku nanti gak mau ke kakakku 27 tahun menikah lama kali. Aku 25 tahun menikahnya aku. Siapapun gak masalah lah. Yang penting dia bawa Alkitab udah gak masalah. Begitu ya. Yang penting dia setia gereja sudah. Tapi umur 25 tahun saya bertobat. Saya punya kriteria. Bukan hanya orang yang ke gereja, bukan hanya orang rajin ke gereja, tapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidupnya adalah untuk Tuhan. Kalau Tuhan tidak bawa itu saya kepadanya, berarti saya tidak akan menikah. Saya gak kecewa. Sekalipun umur saya sudah hampir 60 tahun, sekalipun saya tidak punya tempat tidur, saya gak kecewa. Saya Tuhan tahu Bapak di surga adalah pasangan saya yang paling setia, menantikan saya di surga.
Mempelai laki-laki saya menunggu saya di sana. Mempelai pria siapa? Tuhan Yesus menantikan saya di surga, supaya saya hidup kudus berkenan kepadanya, menantikan saya. Karena sekalipun ada istri suami istri hari ini kan di bumi ini cuma. Tapi nggak apa-apa, ini kan sampai kecewa lah, nggak apa-apa. Lanjutlah, udah, nggak jadi bu. Karena kalau ketinggalan itu bukan begitu maksudnya. Nggak kecewa hidup ini. Kenapa bisa kita berakal di dalam Dia? Ada perkataan Tuhan yang membuat kita kuat iman kita, sehingga nggak layu, nggak melo kita dengan hanya satu masalah yang membuat kita ini cepat kali kita bimbang dan sebagainya itu. Jadi satu yang membuat mengapa berakal inilah, bagaimana caranya berakal? Harus firman Tuhan inilah yang berbicara. Renungkan, lakukan firman Tuhan. Kalau kamu cuma dengar hari ini, pulang, habis semuanya, kamu tutup Alkitab, masukkan ke lemari, minggu depan ambil lagi, nggak akan bisa berakal lagi. Dan kamu juga harus melewati penderitaan. Satu lagi, kesulitan. Jadi ada firman Tuhan berbicara, kesulitan itu berbicara kita, ada firman Tuhan yang berbicara, itu semakin mencorok akar-akarnya itu, semakin kuat, digoncangkan oleh situasi, digoncangkan oleh badan, digoncangkan oleh keadaan kita. Ada banyak pencobaan yang kita alami, itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tapi kalau ada perkataan Tuhan, tapi ingat ya, dasar tadi apa? Kamu telah menerima Dia, Yesus Kristus Tuhan. Itu pertama. Setelah itu bersekutulah dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Pertama dulu menikah. Labelan rondong. Ada bu gereja yang kamu menikah, bengkel rondong lagi. Itu kayak orang pacaran. Tapi kalau kamu terima Yesus dalam hati itu, berbicara firman Tuhan, itu seperti orang menikah. Tapi berakal bagaimana? Punya hubungan yang baik dengan Tuhan, komunikasi yang baik dengan Tuhan. Aku berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepadaku lewat firman-Nya. Aku menyambut firman-Nya dan aku bersyukur akan hidupku dan aku berdoa seperti apa yang Tuhan mau. Itu punya komunikasi dengan Tuhan. Itu artinya bisa kita berakal. Hubungan suami istri kalau gak berkomunikasi, siap kalian pasung-pasung gak punya komunikasi. Satu di Kalimantan, satu lagi di Ulu Gambir misalnya. Tahu Gambir? Barang dua ada di sana, terus sana. Ujung-ujung bandar Tambunan, gunung-gunung sana. Satu di Kalimantan. Apa yang bisa dilakukan itu coba? Siap pasung-pasung, gitu. Nggak ada komunikasi. Aduh, 15 tahun lagi baru ketemu. Gunanya. Beginilah orang yang katanya sudah terima Tuhan Yesus, tapi nggak baca Alkitab, nggak berdoa, nggak bersekutu, nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Lalu turah-turah. Ya, seperti orang nikah, siap pasu-pasu. Ada teman saya seperti itu. Siap pasu-pasu, ditinggalkan laki-laki itu dia. Ya. Sampai hari ini dia tidak pernah hidup bersama. Itu artinya gak ingatnya lagi pun. Mungkin kayak mana kali lagi itu dia naik. Kan gitu kira-kira lah ini. Dan mari kita belajar bagaimana supaya kita berakar di dalam Tuhan. Kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tapi pertamanya itu harus percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pulang nanti kita ulangi firman Tuhan, baca kembali, renungkan apa kata Tuhan hari ini. Sudahkah aku berakar di dalam Tuhan? Ngomongin orang yang brutal. Orang itu memang. Mungkin apa masalahnya? Mungkin karena ada betul lalu kalau selalu rajin. Atau bagaimana? Mungkin tanahnya itu perlu diperbaiki. Latar belakang hidup kita perlu diperbaiki. Mungkin apalagi kurang pupuk dan sebagainya. Teruslah bersekutu dengan Tuhan. Ini rahasianya berakar di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami hari ini. Sebagai orang yang percaya kepadamu, tidak cukup hanya percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekalipun kami tahu Tuhan, inilah dasarnya kami beriman kepada. Tapi setelah kami beriman kepada Tuhan, firman-Mu berkata, hendaklah kamu berakal di dalam Dia. Kami harus berakal, iman kami harus berakal, harus dalam. Dengan banyaknya kami punya persekutuan dengan Tuhan, dengan kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga dalam bagi kami akan pengenalan kami, dalam akan kami kasih Tuhan kepada kami, dalam akan kami rasakan pengorbanan Kristus bagi kami, sehingga itu membuat kami tidak akan meninggalkan Tuhan sekalipun kami memiliki banyak persoalan hidup kami, dan tidak membuat iman kami menjadi redup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Kami bersyukur biarlah firman ini terus berbicara kepada kami dan hidup dalam kami, dan hidup kami untuk melakukan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.